يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة خصوصا إلى أرواح الوالد معلم كهدي حسبي الله من معلم هدي غيار من هدي عبد الرحيم من هدي باصة من هدي دولت وإلى أرواح والداتي حجة ستي زبيدة بنت هدي حسن الدين بن نعيم وإلى أرواح guru Marzuki bin Mirsad Muhammad Tahir Muara guru Malik guru Bakir وإلى أرواح guru Hadi Ahmad Dasuki bin Ain Syafi'i Ahmad Mursyidi Mazzayadi Ma'alim Sadri guru Hadi Abdul Hadi وإلى أرواح المرحوم Ki Hadi Mundir Tamam وإلى أرواح جميع مشايخنا جدنا وجداتنا ومن أوصانا بالدعاء وإلى أرواح جميع أهل komplek PLN Pulau Kambing Kampung Baru Ilir Jauh Nafaja Klender Usuli Mafuru'ihim wa jami ahli hadirin wa liman assasa hadal masjid wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa'lam annaka law ji'ta ala ra'sika
min aqsa biladin fil islami li ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam lam takum bi syukri ni'matil hidayati allati awsalallahu ilaika ala yadihi. Situ ya. Wa'lam, perlu diketahui, annaka law jita ala ra'sika min aqsa biladin fil islami, kalau engkau ya datang ya dari negara yang jauh, ala roksika, jalannya menggunakan kepala ya, fil islami, di dalam Islam ya. Lam li ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam, untuk berziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam takum bi syukri nikmatil hidayati, engkau belum menegakkan rasa syukur dengan nikmat hidayah allati awsalallahu ilaika ala yadihi, yang telah Allah sampaikan hidayah kepada engkau melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana maksudnya? Kan kemarin bahasan kita masih tentang masalah pergi haji ya, haji atau umroh. Bagi orang yang berangkat haji atau berangkat umroh dan dia sudah berada di kota Makkah, namun dia pulang tidak berziarah kepada Nabi, maka orang itu seolah-olah merenggamkan diri dengan Nabi. Jadi hubungannya renggang. Padahal kemarin sudah dijelaskan ya, orang yang berziarah kepada Nabi di waktu Nabi telah wafat, sama halnya dengan orang yang berziarah di waktu hidupnya Nabi. Kan kemarin begitu ya bahasan-bahasan kita. Lalu kalau ada orang yang sudah sampai di Mekah, dia tidak berziarah ke Madinah walau sebentar, itu sama saja hubungannya dengan Nabi sedang renggang, saudara. Paham ya kalau orang lagi renggang, misalnya hubungan ya kayak purnawirawan jenderal dengan wapres gitu, saudara ya, gitu ya, barangkali begitu ya. Kecuali dulu bapak saya dari Mekah pulang ya, waktu itu kasus tahun 79, barangkali masih ingat ya, yang Masjidil Haram dikuasai oleh seorang radikal ya, ekstrim, dengan pasukannya, pimpinannya namanya Juhaiman Al-Utaibi.
Itu ingat peristiwa tahun 79 ya, yang Juhaiman Al-Utaibi dengan ratusan orang pengikutnya menguasai Masjidil Haram sekaligus menyandera para jamaah haji saat itu. Ada sebagian yang kabur lewat lubang mana, ya. Waktu itu bapak saya pulang tahun 79 ya. Tiba-tiba udah sampai di rumah saya gitu. Nah, terus dia belakangan dia cerita bla bla bla. Kan dulu enggak kayak sekarang viral ya. Nah, kalau dulu kan telepon aja juga susah. Orang masih main surat dulu ya. Sampainya kadang-kadang surat orang yang udah pulang suratnya baru sampai kadang-kadang gitu. Nah, ya kalau barangkali bapak saya karena sering, dia dari tahun 39 aja udah di Mekah ya, bolak-balik dan seterusnya. Tapi waktu itu kondisi pemerintah membolehkan jamaah haji yang mau pulang karena kondisinya mencekam, sekian hari dikuasai oleh Juhaiman dan pasukannya, dipimpinannya Juhaiman Al-Utaibi serta Al-Qahtani. Mungkin masih ingat yang tua-tua di benaknya itu ya. Itu Juhaiman adalah orang alim, tapi pemikirannya ekstrim. Nah, kayak sekarang kan banyak orang yang begitu-begitu tuh ya. Karena Juhaiman Al-Utaibi itu alumni dari Jamiah Islamiyah Madinah, Universitas Islam Madinah ya. Jadi pemikirannya ekstrim, banyak dipengaruhi dengan pendapat-pendapat Ikhwanul Muslimin yang waktu itu berontak kepada Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir ya. Gamal apa itu tanya nih? Gamal apa Jamal? Jamal ya. Kali ini Bang Kemal ya, Bang Kemal ya. Gamal Abdul Nasir ya. Iya kan waktu itu kan pemikirannya dipengaruhi ya. Dan sebagainya sehingga menjadi ekstrim. Jadi banyak juga sekarang saudara orang-orang kita yang pinter kadang-kadang berjenggot ya, merasa sunni tetapi ya merasa dia menjalankan syariat, kadang-kadang bertindak secara ekstrim, tidak lagi berpikir secara wasatiyah. Wasatiyah itu moderat ya, pikirnya ekstrim. Kalau bukan ini haram, gitu. Nah, dan sebagainya. Itu Juhaiman terjadi. Nah, tahun 79 saudara, banyak orang jamaah haji itu diperbolehkan pulang langsung karena kondisinya mencekam. Nah, baik. Ya rata-rata begitu, kadang-kadang dia kembali ke ajaran Quran, merasa hafal Al-Quran, kadang-kadang dia tidak memahami tafsir dan maksud dari tujuan ayat itu. Makanya kalau orang kembali kepada Al-Quran bukan makom kita. Jadi Al-Quran diimbangi dengan tafsir Al-Quran melalui hadis yang dijabarkan oleh para sahabat. Nanti setelah itu saudara kita mengikuti hadis, kemudian penerus Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, amsal fal amsal, terus sampai kepada ulama-ulama. Jadi ketika kita memahami Al-Quran tanpa diimbangi pendapat hadis, kemudian juga ulama,
seringkali menjadi salah kaprah di dalam penafsiran sehingga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, saudara. Nah, itu Juhaiman Al-Utaibi, ya, alumni Universitas Islam Madinah, ya. Nah, sekarang ini kita seandainya datang, ya, dari negeri yang jauh. Nah, di sini dikatakan, ya, annaka law ji'ta ala ra'sika min aqsa biladin bil islami, ya. Kalau seandainya engkau datang di kala Islam, datangnya dari mana? Min aqsa biladin, dari negeri yang jauh. Makanya di dalam Al-Quran, Nabi itu ketika diisrakan, ya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, ini Aqsa ini adalah masjid yang jauh, ya. Makanya arti Aqsa itu jauh, saudara. Jadi antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jauh. Ketika Nabi Mi'raj, ya, dengan dikawal oleh malaikat Jibril dan beberapa malaikat Isra, Nabi disuruh turun, ya. Ketika dia naik buruk, indil hahuna, wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, turun di tempat ini, sholli, fasolli, lalu Nabi sholat di situ, saudara. Ini kata Jibril, ini adalah Thaibah yang nanti engkau akan dihijrahkan ke tempat ini. Jadi ada masjid nanti yang sekarang kita kenal dengan Masjid Nabawi, ya. Jadi kan ada cantik, ada yang lebih cantik, ya. Ada yang jauh, ada yang lebih jauh. Jadi yang jauh itu sedang, ada lagi yang lebih jauh. Ada orang yang langsing, ada lagi yang lebih langsing. Ada orang yang gemuk, ada lagi yang lebih gemuk. Nah, itu Aqsa di Palestina sana itu, ya. Jadi ini dikatakan masjid yang posisinya lebih jauh, yang ditempuh hanya dalam waktu relatif singkat dari Mekah, ya, ke Aqsa, kemudian Nabi ke Sidratil Muntaha, ya, dari batu yang sekarang masih dijaga baik, ya. Siapa yang sudah ke Aqsa? Ya. Jadi kalau ada rezeki nggak apa-apa ke Aqsa. Cuman sekarang masih penjagaan Israelnya ketat, ya. Kita mohon supaya Iran sama Suriah sama Yaman gempur lagi di Israel, gitu, ya. Jangan dia gempur kemana aja. Jadi kalau kita jalan, ya, berziarah ke makam Nabi dari tempat yang jauh, jalannya bukan pakai kaki, pakai pala, itu, saudara. Itu jasa Nabi yang telah menyampaikan risalah sehingga kita dapat hidayah dari Allah. Enggak kebalas, saudara, belum kebalas. Kayak seorang anak kepada orang tuanya, apalagi kepada ibunya, itu jalan
ibunya pergi haji digendong, itu jasa ibu belum kebayar, saudara. Bayangkan kayak gitu. Ya, itu antara anak dengan orang tua. Makanya diabadikan pada cerita seorang tabi'in namanya Uwais Al-Qarni. Sebenarnya Uwais Al-Qarni itu hidup di zaman Nabi, cuman nggak ketemu Nabi. Ya, ketika dia datang nemuin Nabi, Nabi sedang keluar. Nah, nggak ada, sehingga dia balik lagi karena ibunya sakit, nggak bisa ditinggal lama-lama. Dia baru ketemu dengan sahabat yang namanya Umar bin Khattab di era Sayyidina Umar dan yang lain-lain. Lalu dia bukannya sahabat tapi jadi tabi'in, yang Nabi pesan, nanti kalau ketemu Uwais Al-Qarni, mintakan doa kepadanya, cirinya begini, karena Uwais Al-Qarni itu namanya masyhur di langit. Ya, jadi ada orang yang namanya masyhur di darat, di bumi, ada orang yang masyhur di langit dan di bumi. Nah, Uwais adalah orang yang namanya masyhur di langit. Ya, begitu ya, sama kayak bapak-bapak, ibu-ibu ini masyhur di langit. Ya, kalau masyhur di langit maknanya dicintai oleh malaikat. Ya, walaupun kadang-kadang manusia nggak paham, nggak tahu tentang kemuliaan orang tersebut, gitu ya. Baik. Selesai udah masalah haji dan masalah umroh. Nah, sekarang wa alaika idza aradta syuru'a bi amrin muhimmin kasafari wa tazwiji wa nahwihima bi musyawarati man tasiku bima'rifatihi wa diyanatihi. Ya. Idza aradta syuru'a bi amrin muhimmin, ya, bila engkau hendak memasuki suatu urusan, suatu keperluan, ya, engkau harus apa di sini? Mohon maaf, urusannya seperti apa nih? Kasafari wa tazwiji. Seperti ada orang yang mau berangkat haji, ya, safar, atau mau berangkat umroh. Atau ada orang mau tazwij, ada orang mau kawin atau mau mengawinkan anaknya. Harus apa di sini? Kita diperintahkan untuk bimusyawarati mantasiku bima'rifatihi wa diyanatihi, untuk bermusyawarah terhadap orang yang engkau percaya, mengetahui tentang masalah itu, wa diyanatihi, dan orang yang memahami tentang aturan-aturan agama. Jadi kalau mau haji gimana, kita tanya. Kalau mau umroh gimana? Kalau kita mau menikah, ya, gimana? Atau mau menikahkan itu bagaimana? Kita harus bermusyawarah kepada orang yang kita percaya dari kalangan saudara kita atau saudara seagama dengan kita. Musyawarah, ya. Gimana nih, saya mau pergi haji, ya, apakah saya haji yang reguler
atau plus atau yang langsung berangkat puroda, kan begitu ya. Kemarin orang udah pada bayar puroda, emang belum panggilan, agak berangkat juga saudara. Iya, jadi musyawarah kepada yang tahu. Terus bagaimana manasiknya, bimbingannya dan sebagainya, musyawarah. Ketika kita akan menikah, musyawarah juga. Saya mau menikah, ya gimana nih ini, atau misal saya nih, anak saya lagi dekat dengan anaknya si A, bagaimana, musyawarah saudara, gitu ya. Terus ya banyaklah hal-hal yang harus diajak musyawarah. Supaya apa? Supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari, gitu. Summa idza sadafta isyaratahu ma bin nafsi fa alaika bis salati rakaataini. Kemudian bila engkau ya sudah mendapati isyaratnya, apa yang ada di dalam dirimu, fa'alaika bisolati rakaataini min ghairil faridati biniyatil istikharati. Maka lakukanlah sholat 2 rakaat min ghairil faridati, sholat sunnah ya, min ghairil faridati ini maknanya bukan sholat wajib, bukan sholat fardu, tapi sholat sunnah, biniyatil istikharati, dengan niat istikharah. Jadi setelah ada musyawarah, lalu bapak atau ibu yang punya hajat semacam itu lakukan sholat sunnah istikharah. Dia bukan sholat wajib, tapi sholat sunnah. Ya, usolli sunnatal istikharati rakaataini lillahi ta'ala. Kalau yang susah pakai usolinya, jangan lupa ketika takbiratul ihram niat, aku sholat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah. Baca itu nanti setelah Fatihah, baca gacuan kita, Qul ya ayyuhal kafirun. Nanti rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah, baca surah Al-Ikhlas, Kulhu. Setelah nanti salam, kemudian baca doa istikharahnya. Di situ dipanjatkan pula tentang hajat kita kepada Allah. Ya. Nanti mudah-mudahan Allah akan berikan pilihan yang terbaik. Kalau masih belum dapat juga, sholat lagi. Jadi sholat istikharah itu boleh siang, boleh malam. Silakan dikerjain. Bagusnya malam, ketika orang pada tidur, ya, setelah kita tahajud, kita lakukan istikharah. Dengan tujuan memohon petunjuk dari Allah, karena ada 2 pilihan nih, ya. Ada pilihan hasanah, ada pilihan yang satu sa'onah. Ini yang kita pilih siapa nih, hasanah apa sa'onah misalnya itu ya. Ternyata ada gambaran-gambaran
yang lebih muncul nama seseorang. Nah, kayaknya dari hasil istikharah dan musyawarah ini yang bakal jadi jodoh kita, misal begitu ya. Atau pilihan, bapak punya anak sama-sama diterima ya, di Gajah Mada diterima, di Sudirman diterima, di Airlangga diterima. Istikharah ini ngambil ke Airlangga apa ngambilnya ke UGM? Istikharah. Sudah pilihannya ternyata Airlangga karena bayangannya UGM ijazahnya itu nggak jelas gitu ya, gitu. Gara-gara itu jadi pilihannya ke Erlangga gitu. Siapa yang kagak jelas saya kagak tahu tuh ya. Karena gara-gara ada ijazah yang kagak jelas, jadi yang muncul Erlangga atau yang muncul Sudirman. Ya. Unsur di mana? Di Semarang ya. Oh, Purwokerto ya. Nah, di Purwokerto gitu ya. Silakan. Ya. Jadi nggak menyesal ya. Misalnya bapak punya anak diterima di Akmil, tapi di sekolah Sandi Negara ya diterima calon bin ya. Nah, itu istikharah nih, mau ke Akmil apa ke yang sekolah Sandi Negara yang nanti bisa di bin gitu ya. Nah, gitu. Saya punya jamaah anaknya diterima di Akmil, salah satu apa namanya angkatan, saya kagak sebutin namanya. Tapi rupa-rupanya dia tes di Sandi Negara lulus juga. Akhirnya dia istikharah, diambil dia di sekolah Sandi Negara karena nanti juga dia akan diarahkan ke bin yang juga dia akan menyandang pangkat juga gitu ya. Sekarang juga kan di Unhan itu juga kan keluar nanti juga menyandang pangkat juga itu ya, pangkat letnan ya. Nah, letnan. Jadi sekarang banyak orang pada ngambil Unhan. Kenapa? Karena sekolah beasiswa, kuliah beasiswa, keluar dapat pangkat letnan ya. Sehingga kalau orang yang pengen jadi tentara juga, di situ mereka keluar sudah punya pangkat. Karena kalau mahasiswa secara umum, kalau dia pengen punya pangkat harus ikut pendidikan perwira sumber sarjana ya kan gitu. Ya silakan aja, semuanya pilihan ya. Yang penting yang menurut pilihan yang terbaik, bismillah ya. Misalnya ada bapak-bapak yang naksir sama misalnya seseorang, ini milik Nikita Mirzani apa milik Kimberly? Ya kudu dipikirin itu. Ya, bedaknya mahal ya. Minyak wanginya juga mahal. Kudu dipikirin. Ya.
nggak kuat. Ya, baik begitu ya. Jadi musyawarah ya. Nah, setelah itu baru lakukan sholat istikharah. Wad'u ba'dahuma bid-du'a'il masyhuri. Lalu setelah itu berdoalah dengan doa yang masyhur. Ya, Nabi kita sudah ajarkan itu doa istikharah. Nanti Bapak Ibu bisa lihat mana itu doa istikharah. Lalu ketika selesai sholat istikharah yang tadi saya sampaikan, ya, niat sholat sunat istikharah 2 rakaat. Ya, pertama setelah Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah surah Al-Ikhlas, lalu tasyahud, kemudian baca doa, karena doanya itu doanya warid dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu disematkan apa yang menjadi hajat kita, ya, hajat kita itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Ma khaba man istakhara, tidaklah kecewa, ya, tidak rugi, man istakhara, orang yang melakukan istikharah. Jadi kalau kita istikharah nggak kecewa, nggak rugi, saudara. Itu adalah pilihan yang terbaik dari Allah. Dulu saudara, ya, ada apa namanya, ada orang yang makan buah yang mengalir di sungai. Ya, katalah saat itu buahnya buah apel atau buah delima. Karena itu ngalir di sungai kan hukumnya halal. Ya, kan kita halal. Tetapi belakangan terjadi, ya, segala sesuatunya berubah dari kebiasaan. Lalu dia cari, pengen minta dihalalin tuh pada akhirnya, cuman dengan catatan, kata orang itu, ya, saya mau halalin, awalnya nggak mau. Orang itu nawar, udah saya jadi kerja ngurusin kebun, ya, dan sebagainya, nggak dikasih juga, saudara. Belakangan ternyata ada satu permintaan, kalau mau dihalalkan buah itu harus menikah dengan anak saya. Anak saya bisu, tuli, lumpuh. Lalu dia pikirkan, masak-masak, saya terima. Yang penting saya dihalalkan makan buah bapak ini. Kalau kita kan makan buah bukan yang ngalir di sungai, dari pohon orang kita naik. Apalagi kadang-kadang bawa barang orang pindahan, di tengah jalan itu, di atas truk, dekat banget tempat kita naik, dipetikin itu teman-teman. Ya Allah. Akhirnya ternyata apa yang terjadi? Anaknya cantik perempuan itu,
ya, ternyata bisa bicara, ternyata pendengarannya bagus, tidak lumpuh, ya. Lalu dia bilang bahwa kalimat itu merupakan makna dari anak gadisnya itu nggak pernah bicara kecuali pembicaraan yang hak, yang benar. Dia tidak pernah memandang kecuali pandangan yang hak, yang benar. Dia tidak mendengar kecuali mendengar sesuatu yang hak, yang benar. Kemudian dia tidak pernah berjalan ke tempat-tempat yang ada bentuk maksiat di sana, ya. Belakangan kan dari pernikahan itu lahir anaknya yang terkenal, salah satu dari imam mazhab yang 4, siapa namanya ya, saya lupa. Ya, pokoknya saya lupa lah gitu ya, namanya. Dulu waktu Sayyidina Umar belusukan, barangkali sekarang namanya belusukan gitu ya. Kalau malam Sayyidina Umar keliling gitu, mendengarkan keluhan-keluhan warga masyarakatnya. Jadi kalau malam keluar, sama kayak sekarang juga banyak yang pada belusukan. Jadi karena bawa wartawan, jadi belusukannya ke daerah tertentu, sehingga keluhan rakyat nggak diperhatikan. Rakyat kan saat ini keluhannya pajak diuber-uber, malah belakangan sempat rame kalau ada orang kawinan, kondangannya pajak itu. Empok saya ini yang mau ngawin ini hari ini nih di bawah, deg-degan juga dia. Amplop kena pajak gitu ya. Ya, tapi ya rame lah gitu. Ya. Nah, ternyata Sayyidina Umar dia belusukannya memang murni untuk mencari keluhan-keluhan warganya. Sampai pada suatu ketika kan didapati seorang ibu yang lagi meminta kepada anaknya untuk mencampur susu dengan air. Kata anaknya, jangan Bu, nanti Amirul Mukminin Umar bisa marah karena kita ini mengoplos kayak beras yang disampaikan oleh Pak Arman, ya, Pak Amran, Menteri, ya, katanya banyak beras premium oplosan. Rupanya dari dulu juga ada oplosan, mau dioplos. Kata anaknya, jangan Bu, kalau dioplos pakai air walaupun untungnya banyak, nanti bagaimana dengan Amirul Mukminin? Berapa kita Bu? Kan Amirul Mukminin nggak tahu, padahal Sayyidina Umar lagi ngedengerin itu. Kalau Amirul Mukminin nggak tahu, di mana Tuhannya Amirul Mukminin? Dia pasti tahu Tuhan Allah gitu. Sayyidina Umar mendengar itu anak gadis sedemikian rupa, langsung dia pulang. Dia ajak ngomong anaknya. Lalu anaknya disuruh nikah dengan gadis itu, ditanya siapa yang mau. Ya akhirnya dinikahin. Kan keturunannya dikenal dengan Khulafaur Rasyidin yang kelima. Anak keturunannya itu nanti jadi Khulafaur Rasyidin yang kelima. Kan Khulafaur Rasyidin 4, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nanti ada satu yang masyhur, itu keturunan Sayyidina Umar dari
yang menikah dengan anak tukang susu namanya Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz itulah yang ijtihad orang Madinah tarawihnya 36 rakaat untuk mengimbangi orang Mekah yang pakai tawaf. Nah, besok Ustadz Agus malam Ramadan di sini sholatnya 36 rakaat. Kira-kira tinggal berapa orang yang ada? Yang paling dulu keluar kelihatannya Pak Juwen ini. Nah, kecuali dia dijadiin Bilal. Kalau dijadiin Bilal nggak kemana-mana dah. Itu kan ijtihadnya Umar bin Abdul Aziz. Termasuk juga ijtihadnya dia itu membuat mihrab. Ya, masjid itu kan ada mihrabnya. Nah, itu dia ijtihad bikin mihrab. Ya. Jadi ma khaba man istakhara, tidak akan kecewa, tidak akan rugi orang yang istikhara, wala nadima man istasyara, dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Ya. Jadi kalau musyawarah, udah nggak ada penyesalan. Kan ini dari hasil suara terbanyak. Ya, gitu. Wa alaika idza nadarta lillah nadran min salatin aw sadaqatin aw ghairi dzalika. Nah, situ dulu ya. Nah, besok masalah kita beralih ke nazar. Nazar dan sumpah, ya. Gimana orang yang nazar, bagaimana orang yang sumpah. Jadi kalau nazar itu kudu hati-hati ya, jangan sekata-katanya. Saya nazar kalau anak saya diterima di UI, saya mau sholat sunat 1000 rakaat. Ya, berepot kan urusannya. Ya, bilang aja saya mau sholat sunat, udah. Kalau ketika bilang saya mau sholat sunat, boleh sholat sunat 2 rakaat, boleh sholat sunat 4 rakaat, gitu. Tapi kalau disebutin, nah itu yang repot. Nah, besok deh ya. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yahsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa na'udzubika min haula'il arba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.